pengaruh kalimat yang baik bagi anak. Pada beberapa ayat Al-Quran, Allah menegaskan bagaimana kalimat yang baik memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menentukan karakter, bahkan jalan hidup manusia. Kalimat yang baik adalah kata-kata yang mengandung nilai positif, kejujuran, kebenaran, dan penuh hikmah. Kalimat yang baik akan mengalahkan hati yang sekeras batu, sehingga manusia akan lebih mudah menerima kebaikan dan mudah diarahkan. Salah satu perumpamaan Al-Quran tentang efek luar biasa dari sebuah kalimat yang baik tercantum dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh, sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim atas izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar mereka senantiasa ingat. Kalimat yang baik diumpamakan oleh Allah laksana sebuah pohon. Pohon yang tumbuh dengan baik akan senantiasa memberikan banyak manfaat tanpa henti, dan meskipun ia terus tumbuh tinggi ke atas, akarnya tetap teguh tertancap pada tanah, memberikan pohon itu keseimbangan agar ia tidak tumbang meski cabang-cabang dan buah-buahannya terus bertambah. Dr. Muhammad Ahmad Asy-Syarqawi, seorang ahli tafsir Mesir, menerangkan maksud tersirat ayat tersebut dan menghubungkannya dengan hal parenting. Beliau menjelaskan bahwa perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh dua faktor penting dalam hidupnya, yaitu faktor keturunan dan lingkungan. Anak yang baik akan lahir dari keturunan yang baik dan dibentuk oleh lingkungan yang baik pula. Pada ayat tersebut, Allah memberikan gambaran bahwa apa yang diwarisi oleh anak dari orang tuanya bukanlah masalah fisik, melainkan karakter dan etika sehari-hari. Sebagaimana pohon yang akarnya bagus akan tumbuh dengan baik pula. Buah pohon yang baik tentu berasal dari pohon yang terawat dengan baik, dan semuanya ditentukan dari nutrisi yang diserap oleh akar pohon tersebut. Pada masa pembentukan karakter, anak-anak akan terfokus pada indera penglihatan dan pendengarannya. Mereka akan menjadi seorang pengamat yang luar biasa tanpa kita sadari. Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar akan tersimpan dalam memori jangka panjang mereka. Mereka seperti sebuah mesin perekam tanpa filter yang mampu merekam apa saja yang mereka simak. Gaya bicara seorang anak adalah bentuk ekspresi dari apa yang ia tangkap sehari-hari. Beberapa hasil penelitian para psikolog perkembangan anak mengungkapkan bahwa anak yang sering mendengar kata-kata seperti maaf, terima kasih, sayang, dan cinta akan menjadi seseorang yang sukses dalam karirnya saat dewasa dan lebih mudah beradaptasi di lingkungannya. Anak yang terbiasa mendengar ucapan yang baik dari orang tuanya akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang mampu menjalin hubungan dengan siapa saja. Sebaliknya, perkataan yang buruk akan memengaruhi kejiwaan anak menjadi negatif. Pada ayat selanjutnya, Allah memberikan perumpamaan kalimat buruk seperti pohon yang tak mampu berdiri kokoh, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk pula. Akar-akarnya tercabut dari permukaan bumi, tidak dapat tegap sedikit pun. Ucapan yang buruk tidak akan meninggalkan kesan yang baik, tidak memberikan manfaat, sehingga apa yang disampaikan orang tua tidak akan meninggalkan bekas di hati anak. Anak yang ditegur dengan kata-kata kasar justru akan balik membalas orang tua dengan sikap lebih kasar lagi. Para psikolog mengungkapkan bahwa berteriak kasar kepada anak akan membentuk watak keras kepala pada dirinya. Meneriaki anak justru akan membuat orang tua menghabiskan energi dengan percuma, karena pada akhirnya anak tidak akan mendengarkan apapun yang dikatakan kepadanya. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan jika membentak, anak akan merusak sel-sel otaknya. Maka jika fungsi otak anak rusak, bukankah ia tidak akan mengeluarkan potensi secara maksimal seperti pohon yang layu? Anak yang terbiasa mendapatkan kata-kata kasar dan penuh kebencian dari orang tuanya akan menjadi pribadi yang mudah melukai teman-temannya, sehingga nantinya ia akan terkucilkan. Bayangkan saja, jika dalam lingkungan sehari-hari seorang anak lebih banyak mendengarkan kata-kata kasar dan jorok, sering melihat pertengkaran dan adu mulut orang tuanya, maka seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar, tidak mau diatur, dan tidak mengenal sopan santun. Anak seperti ini akan seperti pohon yang nantinya tumbang begitu saja karena akarnya tercabut dari dalam tanah. Kata-kata positif lahir dari hati yang lemah lembut. Sebaliknya, mencaci dan membentak anak lahir dari hati yang keras dan kaku. Allah mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap lemah lembut sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 159.
Dan sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati keras, pastilah mereka akan menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Ada beberapa hikmah yang dapat disimpulkan dari ayat ini. Pertama, sikap keras dan kasar tidak akan mendatangkan manfaat. Melarang anak melakukan sesuatu dengan membentak dan menghardiknya tidak akan membuat anak menghentikan aksinya. Pada akhirnya, komunikasi antara anak dan orang tua tidak dapat terbangun sehingga terciptalah jarak di antara keduanya. Kedua, ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka sikap terbaik adalah dengan memaafkan kesalahan mereka. Memberi maaf bukan hanya membuat hati orang tua lepas dari kekesalan dan amarah, tetapi juga memberi kenyamanan kepada anak sehingga ia termotivasi untuk tidak melakukan hal tersebut kedua kalinya. Ketiga, musyawarah. Bangunlah dialog yang baik dengan anak. Berusahalah memahami mengapa anak melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai, mengapa anak tidak mau menurut, dan lainnya. Bertanyalah setelah kekesalan Anda reda. Biarkan anak membela dirinya. Dengarkan dengan baik alasannya. Lalu bermusyawarahlah dengan anak bagaimana solusi atas perbuatannya. Dengan musyawarah, anak merasa dilibatkan dan dihargai. Jika sebuah aturan diterapkan dengan bermusyawarah terlebih dahulu, maka orang tua dapat mengingatkan anak bahwa aturan itu juga bagian dari keputusannya. Ada 3 kalimat baik yang dapat kita biasakan pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi pengaruhnya luar biasa dalam membentuk karakter anak. 1. Terima kasih. Ungkapan terima kasih manusia ada kalanya kepada Sang Pencipta, ada kalanya kepada sesamanya. Berterima kasih kepada Allah disebut syukur. Tak sedikit ayat Al-Quran yang menyindir manusia sebagai makhluk yang sering lupa bersyukur. Sangat sedikit manusia yang bersyukur. Demikian firman Allah yang diulang-ulang dalam beberapa surah sebagai introspeksi bagi umat manusia. Anak-anak sejak dini harus dibiasakan bersyukur kepada Tuhannya agar ia terhindar dari kufur dan sifat sombong. Salah satu doa yang dapat diajarkan kepada anak agar ia senantiasa menjadi pribadi bersyukur adalah doa Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 19 berikut. Ya Tuhanku, berikanlah ilham kepadaku untuk tetap bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Selain membiasakan berterima kasih kepada Allah, anak-anak juga harus diajarkan bagaimana berterima kasih kepada sesama manusia. Saat seorang kerabat memberikan hadiah pada anak, ingatkanlah ia untuk berterima kasih. Jika ia malu atau belum mau mengucapkannya di depan orang lain, tidak mengapa, orang tualah yang harus mencontohkan lebih dahulu. Anggap saja Anda mewakili anak untuk berterima kasih. Ketika Anda meminta bantuan anak untuk mengerjakan sesuatu, jangan lupa untuk berterima kasih. Biasakanlah berterima kasih kepada anak dalam perbuatan sekecil apapun. Misalnya, ketika kita memintanya mengambilkan segelas air atau sekedar menyimpan sepatunya di rak. Seringkali kita menganggap bahwa membantu orang tua dan melakukan apa yang diperintahkan adalah kewajiban anak, sehingga kita tidak perlu berterima kasih kepada mereka. Anggapan ini tidaklah benar. Jangan sungkan berterima kasih, bahkan ketika kita tidak meminta anak untuk melakukan apapun. Contohnya, tanpa disuruh anak kita bersikap baik terhadap saudaranya, maka katakanlah, makasih ya nak, mama senang sekali karena kamu hari ini nggak ngusilin adikmu lagi. Atau saat ia membereskan tempat tidurnya tanpa diperintah, duh pinternya anak mama, makasih ya nak udah bantu-bantu mama. Seiring waktu, anak akan belajar bahwa mengucapkan terima kasih itu adalah bentuk penghargaan kepada orang lain. Ia akan mengerti bahwa sesama manusia harus saling menghargai. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ingin dihargai. Menghargai usaha anak sekecil apapun akan memberikan ia optimisme, semangat, dan rasa hormat. 2. Meminta dan memberi maaf. Rasulullah SAW sebagai suri teladan umatnya terkenal sebagai pribadi yang pemaaf. Saat dicaci, dituduh penyihir hingga dianggap orang gila oleh orang-orang jahil, Rasulullah justru memaafkan mereka dengan memohonkan ampun kepada Allah. Al-Quran banyak menggunakan kata maafkanlah dalam konteks menghadapi keburukan orang-orang kafir sebagai motivasi agar umat manusia tidak saling menyebar kebencian. Dari sini, orang tua dapat mengambil pelajaran bahwa saat anak mendapat perlakuan buruk dari temannya, hiburlah anak dengan mengajarkannya untuk memaafkan agar sifat dendam tidak tertanam dalam dirinya. Beberapa psikolog mengungkapkan bahwa salah satu hal yang dapat membangkitkan sifat keberanian dalam diri anak adalah membiasakannya meminta dan memberi maaf. Pepatah bijak mengatakan, memaafkan lebih sulit ketimbang meminta maaf. Belajar memaafkan akan melatih anak berjiwa besar dan mengakui kekurangan setiap orang.
Orang tua dapat membiasakan kalimat maaf dimulai dari aktivitas harian di rumah, seperti ketika anak bertengkar dengan saudaranya atau ketika anak tiba-tiba membantah perintah orang tuanya. Motivasi anak dengan mengatakan, "Ayo minta maaf, kalau nggak minta maaf nanti setannya senang dapat teman." Sebaliknya, saat orang tua mengecewakan anak, jangan gengsi untuk meminta maaf. Terkadang karena kesibukan, orang tua tidak menepati janjinya sehingga anak menjadi kecewa dan sedih. Jangankan meminta maaf, seringkali orang tua pura-pura tidak tahu jika mereka sedang mengecewakan anak. Bahkan, balik memarahi anak yang melampiaskan kemarahannya dengan meronta-ronta. Hal seperti ini akan terekam dalam memori anak. Mereka akan menganggap bahwa permintaan maaf tidak diperlukan saat manusia melukai perasaan orang lain, mengecewakan harapan, dan mengingkari janji. 3. Zikir kepada Allah. Setelah menggambarkan perbandingan kalimat yang baik dan buruk sebagai sebuah pohon dalam surah Ibrahim tadi, lebih lanjut Allah berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di ayat ini, Allah menyebutkan Al-Qawi Al-Thabit yang secara leksikal berarti ucapan yang teguh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa maksud lafaz tersebut dapat ditafsirkan sebagai kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Melalui aplikasi kalimat tauhid tersebut, hati orang-orang beriman akan semakin teguh sehingga mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mufasir terkemuka Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa manusia senantiasa diliputi kekalutan dan dilema. Hati manusia sering tidak stabil, tidak teguh. Terkadang ia taat terhadap apa yang diperintahkan Allah, terkadang pula ia tidak mematuhinya. Oleh karena itu, memperbanyak berzikir kepada Allah akan meneguhkan hati manusia sebagaimana firman-Nya. Dan orang-orang beriman yang menenteramkan hati mereka dengan berzikir kepada Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Di masa menjelang pubertas, anak kita akan menghadapi lebih banyak tantangan kehidupan termasuk masalah hati. Ia akan lebih sensitif, sangat labil, dan rapuh jika tidak dibekali dengan karakter yang kuat. Oleh karena itu, bekalilah anak dengan mengajarkan lafal-lafal yang dapat meneguhkan hatinya. Jika anak terbiasa mendengarkan orang tuanya mengucapkan istighfar, subhanallah, masya Allah, dan sejenisnya, maka ucapan tersebut tidak akan asing baginya. Dari terbiasa mendengar, akhirnya anak akan terbiasa mengucapkannya. Kalimat zikir akan membuat hati anak menjadi hidup dan kaya akan hal-hal yang mencerdaskan sisi spiritualnya. Di masa yang akan mendatang, di tengah bobroknya moral kehidupan bangsa, kita berharap anak akan menjadi generasi yang berhati teguh sehingga mampu mengatasi tantangan yang dihadapinya kelak.